Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Jadi kebetulan gue kedatangan HP mantan flagship nan menggoda nih, tapi masih powerful banget. Harganya sendiri udah turun bebas di pasaran. Sekarang gue cek di marketplace itu udah kisaran di harga 6 jutaan ya. Jadi ini dia si Samsung Note 20. Kira-kira HP ini masih worth it nggak ya buat di tahun 2022 ini? Dan mending beli handphone mantan flagship atau handphone keluaran tahun sekarang ini yang dengan harga yang sama ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam buat Note 20 ini, seperti biasa, mari kita opening dulu. Oke, pertama gue mau kasih info dulu ya, handphone Note 20 dari Samsung ini gue cek di marketplace sekarang udah kisaran 6 jutaan aja, tergantung kondisi ya. Ya kalau di harga segitu HP saat ini ya kayak semisal Samsung A73, Realme GT Neo 3 yang kemarin, atau Poco F4. Tapi ini inget loh, mantan flagship loh. Ya you know lah, mantan flagshipnya Samsung tuh, pabrikan Samsung tuh ya kayak gimana, lo tau lah pasti lah. Jadi mending mana nih? Samsung Note 20 atau handphone terbaru saat ini. Oke lanjut. Oke, sebelum gue bahas ke intinya, yaitu performanya, kita bahas dulu nih dari segi desainnya. Secara desain si Samsung Note 20 ini untuk desainnya masih bisa dikatakan desain-desain saat ini. Yang dimana untuk di bagian peletakan kamera depannya itu punch hole di bagian tengah. Materialnya sendiri ini polikarbonat ya, tapi build quality-nya kokoh, padat, nggak ada bagian yang kopong. Intinya ketika kalian pegang ini HP, itu berasa banget HP kelas flagshipnya. Apalagi ketika kita memandang langsung layarnya. Super AMOLED Plus-nya Samsung itu tajam. Itu karena layar HP Samsung Galaxy Note 20 ini udah berpanel Super AMOLED Plus. Bentang layarnya 6,7 inch, resolusinya sayangnya masih Full HD ya. Tapi Full HD-nya itu beda sama Full HD kebanyakan HP zaman sekarang. Warnanya itu padat, layarnya kinclong. Intinya manjain banget mata kita. Layarnya sendiri udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 ya, dan udah mendukung HDR10 Plus juga. Frame-nya juga udah berbahan aluminium, jadi untuk build quality-nya bukan kaleng-kaleng. Oh iya, satu lagi, HP ini tuh sebenarnya udah mendukung sertifikasi IP68 water resistant, jadi udah bisa dibuat berenang ya. Dan satu fitur penting untuk zaman sekarang yaitu NFC juga udah hadir di HP ini. Nah, biar lebih enak lagi reviewnya, langsung aja kita bahas ke jeroan atau performanya nih. Langsung aja buat main game di HP ini tuh sebenarnya tuh udah pasti ngebut, anti lag. Karena HP ini dibekali dengan SoC yang masih ngebut sampai sekarang, yaitu Exynos 990 dengan fabrikasi 7 nanometer. Dimana SoC 990 ini setara sama SoC-nya dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 865. Yang dimana untuk tahun-tahun ini ya masih terbaik lah untuk prosesor Snapdragon 865 ini. RAM-nya 8GB, internal storage-nya ini 256GB. Secara angka buat di tahun 2022 ini masih mumpuni banget buat diajak gaming berat. Buka tutup aplikasi udah lancar. Sekedar scroll sosmed juga udah enak. Dan untuk main game sebagai contoh gue unjukin settingan yang didapat pada saat gue main PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untuk PUBG Mobile settingan mentok yang didapat itu di HDR dengan frame rate-nya ultra ya, atau smooth dengan frame rate-nya ekstrim yang udah pasti rata kanan. Jadi main game di HP ini tuh udah nggak usah diragukan lagi, lancar habis. Dan untuk game Mobile Legends settingan udah pasti bisa di rata kanan. Jadi main game di HP ini udah nggak usah diragukan lagi, lancar habis. Paling HP ini kalahnya tuh cuma sama di baterainya aja, yang hanya 4300 mAh. Untuk kapasitas segitu sih dipakai di tahun 2022 udah minim banget ya. Apalagi usia HP yang gue pakai ini udah 2 tahunan. Tapi untuk ngecasnya udah mendukung fast charging 25 watt. Dimana ngecas dari 0 sampai full cuma butuh 1,5 jam aja. Nah, berlanjut di bagian kameranya nih. Ini sih yang menurut gue masih killer banget buat di tahun 2022 ini. Resolusi utamanya ya cuma 12 megapiksel. Tapi angka sih terlihat kecil, tapi kualitasnya itu mantep. Hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang udah cukup baik.
Tapi kalau untuk perekaman videonya gue bisa pastikan ini HP mantap. Dengan adanya fitur OIS atau Optical Image Stabilizer, bikin hasil videonya ini stabil, detailnya dapat dan warnanya keluar. Resolusinya langsung 4K nih gue ambil nih, di 60 fps, nggak nanggung-nanggung ya nggak? Jadi nih kestabilannya kalian cek dulu ya. Glitter-glitter nggak nih, geter-geter nggak nih? Langsung 4K loh 60 fps tuh, bukan kaleng-kaleng. Oke. Sip, jadi ini pergerakannya nih gue arahin ke backlight dari mataharinya langsung tuh. HDR masih mantep cuy. Tuh. Cakep ya enggak? Suara yang dihasilkan juga gimana nih? Kalian dengerin aja dulu. Flagship mantan tapi ya. Tapi masih worth it sih kalau buat segi kameranya tuh cakep. Oke. Yuk. Nah, kamera depannya juga nih. Ini 4K juga, tapi gue turunin di 30 fps. Kalau 4K di 60 fps geter-geter. Ini 4K-nya di 30 fps aja. Nah, buat vlog gimana nih? Ya nggak? Suara yang ditangkap juga gimana nih hasilnya? Tuh. Samsung Galaxy Note 20. Ini backlight. Gua arahin ke matahari, mana matahari? Tuh. Matahari nggak kelihatan cuy. Intinya mantap nih masih. Kalau gue lihat langsung di layar handphonenya sih ini masih stabil sih. Cakep. Tuh. Samsung Note 20. Oke. Ya, cakep kok masih 4K 30 fps. Jadi menurut gue dengan HP harga 6 jutaan ini, HP ini tuh mampu banget buat bersaing sama HP flagship killer sekelas ya di tahun-tahun ini. Karena chipsetnya ini yang udah terlanjur ngebut loh. Dan kamera yang menurut gue masih lebih baik dari HP sekelasnya. Bikin HP ini tuh banyak nilai plusnya. Tapi ya memang HP kayak gini tuh kalahnya cuma satu, di daya tahan baterainya, yang menurut gue buat kalian main game terus menerus ya butuh beberapa kali ngecas dalam sehari. Nah, kalau kalian berniat mau beli handphone ini, gue udah sertakan linknya ya di deskripsi pada video gue kali ini. Kalian cek aja, kalian langsung check out aja ya. Oke, jadi segitu dulu aja video review Samsung Note 20 dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye-bye. Masih mantap sih ini di tahun 2022. Yuk. Mantep lah bang, abang kan defense tapi.